saya sampaikan dengan 5 capaian diharapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana strategi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian visi, misi, dan tujuan perusahaan. Lalu siapa saja yang berperan dalam pencapaian visi dan misi perusahaan. Ini 5 tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian berikutnya pengertian tentang manajemen strategis. Sebelum saya lanjutkan, suara saya bisa didengar ya? Oke. Manajemen adalah seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan jangka panjang. Ini mungkin bagi kawan-kawan engineer ini sesuatu yang ini apa sih ini? Ya, kita mulai berkenalan dengan dunia social science ya. Seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu perusahaan. Sebenarnya ada yang nggak bisa masuk ya. Nah, ya sudah. Kemudian kenapa ini saya sampaikan? Karena kita perlu membedakan antara manajemen strategis dan perencanaan strategis. Domain kita di sini nanti adalah bagaimana proses perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi supaya tidak bingung membedakan antara perencanaan strategis dan manajemen strategis. Kenapa perlu adanya perencanaan strategis dalam satu perusahaan? Supaya visi dan misi satu organisasi atau perusahaan itu dapat dipahami dengan jelas, dapat diwujudkan secara bersama-sama. Kemudian perencanaan strategis tersebut juga berupaya agar organisasi atau perusahaan tersebut fokus, tajam, mempertajam, memfokuskan langkah pada aspek tujuan strategis yang penting. Ini perlu. Kemudian berikutnya adalah supaya perusahaan itu lebih paham, meningkatkan pemahaman perusahaan atau organisasi terhadap adanya perubahan lingkungan bisnis. Tanpa adanya itu, perusahaan tidak akan mampu memiliki daya saing. Jadi 3 ini yang perlu dicermati. Kenapa perlu adanya perencanaan strategis? Supaya satu visi misi dipahami dengan jelas dapat diwujudkan nantinya supaya langkah organisasi berfokus pada strategic goal ya. Yang penting 2. Kemudian yang ketiga supaya perusahaan lebih mampu dalam memahami perubahan lingkungan bisnisnya. Ini kenapa dibutuhkan atau diperlukan adanya suatu proses perencanaan strategis. Lalu organisasi seperti apa yang memiliki daya saing?
adalah organisasi atau perusahaan yang mampu menciptakan, memperoleh, transfer knowledge, mentransfer pengetahuan, dan mengubah perilaku perusahaan tersebut sehingga tercermin adanya organisasi atau perusahaan yang berbasis pada pengetahuan. Ya. Nanti jangan khawatir, slide-nya saya share. Yang pertama ini Anda paksa diri Anda dulu untuk apa namanya mengikuti saja ya, mengenal dulu. Mengenal pertama apa itu atau menghafalkan dulu daya saing ya, kemudian tujuan strategis. Tanpa adanya daya saing dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka organisasi atau perusahaan tersebut tidak akan dapat bertahan hidup. Ya, ini sekilas pengetahuan atau belajar bersama tentang apa itu perencanaan strategis. Jadi di setiap pertemuan kita jangan terlalu ini ya, tidak Anda kalau ingin bertanya tanya saja, jangan terlalu apa serius. Kalau ingin Pak ini saya nggak ngerti langsung saja apa namanya angkat angkat tangan nggak ada ya di sini ya. Kalau di Webex yang event ada di sini, Anda bisa unmute mic langsung bertanya. Lebih bebas di Webex meeting. Sebentar ada yang mau masuk lagi, Yano Suharmanto. Sebelum saya lanjutkan, ada yang belum presensi dengan SSO. Kalau belum, saya create lagi untuk QR code-nya. Saya lanjutkan ya. Kemudian apa yang disebut dengan misi, visi, misi dan tujuan. Visi itu adalah suatu suatu nilai yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Ini perlu dipahami betul ini. Apa yang disebut dengan visi, misi, dan goal. Tanpa adanya pengetahuan yang kuat tentang visi, misi, dan goal perusahaan, tidak akan mungkin Anda bisa membuat suatu blueprint IT, IS yang tepat. Visi suatu organisasi adalah keadaan, mimpi, suatu nilai yang ingin dicapai secara bersama-sama oleh suatu organisasi atau perusahaan. Visi diwujudkan bisa oleh leader, bisa dengan diskusi bersama seluruh komponen dari organisasi tersebut. Indonesia hebat. Nah, itu adalah misalnya ini, mau membayangkan apa ini visinya Indonesia mau dibawa kemana. Ya, pimpinan harus bisa memberikan gambaran keadaan Indonesia pada sekian periode tertentu. Yang itu akan menjadi apa namanya motivasi ya, yang kuat seluruh komponen organisasi untuk mencapainya. Pada contoh di sini saya sampaikan adalah contoh visi PT Telkom, yaitu menjadi digital telco pilihan utama nomor satu ya untuk memajukan masyarakat. Ini visi. Apa perbedaan visi dan misi? Kita lihat berikutnya adalah misi. Misi adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi tersebut. Ya, dicontoh di sini adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengembangkan dan seterusnya. Ini adalah contoh misi dari
PT Telkom yang saya ambil sebagai contohnya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan silahkan sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ada ya. Berikutnya adalah tujuan perusahaan, tujuan organisasi. Ya, tujuan perusahaan atau organisasi adalah memiliki karakteristik yang paling mudah ini adalah terukur. Ini ya. Nah, tujuan organisasi adalah kegiatan-kegiatan ya yang digunakan untuk yang dilaksanakan, yang direncanakan untuk mencapai visi perusahaan. Bedanya apa dengan misi? Di misi belum terlihat indikator pengukurannya, apa yang bisa diukur belum muncul. Itu mulai muncul bahwa hasil itu harus dapat terukur. Lalu dapat diverifikasi. Tidak terlalu banyak relevansi. Apa ini maksudnya? Tidak terlalu banyak. Bentar, ini ada yang masuk lagi, keluar masuk ya. Kemudian contohnya adalah mengurangi biaya produksi sebesar 10% setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Kegiatan tersebut terukur dan jelas indikasinya serta pasti waktu yang dibutuhkan. Itu disebut adalah contoh tujuan atau objektif dari suatu perusahaan. Saya ulangi lagi ya, ada 3 yang kita pelajari dari mulai siang ini, yaitu pertama visi, ini adalah state, nilai atau keadaan atau mimpi yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah misi, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi organisasi atau perusahaan. Yang ketiga adalah tujuan atau objektif, adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan secara sistematis, terukur dan jelas indikator pencapaiannya. Juga yang dibutuhkan. Ya, sudah 3. Mudah ya, tidak kesulitan, semoga bisa dipahami. Lalu kemudian bagaimana terkait ini sebelum saya lanjutkan ke bawah lagi ke faktor-faktor kritis penentu keberhasilan, saya ingin sedikit berbelok. Bagaimana dukungan SI dan TI dalam pencapaian visi dan misi perusahaan atau organisasi ya, supaya kita tidak terlalu jauh memutarnya ya, kita kembali ke SI dan TI. Bagaimana dukungan SI dan TI dalam organisasi? Siapa yang paling bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi dalam suatu organisasi? Kemudian kompetensi apa saja yang dibutuhkan di era 2020 ke depan? Ini perlu untuk
kita ketahui sebelum kita membuat satu desain arahan strategi kebijakan SI dan TI kepada para pimpinan perusahaan atau organisasi di dunia. Ya. Apa saja kemampuan yang dibutuhkan di 2020 ini adalah ada 10, yaitu complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, dan cognitive flexibility. Ini dari Forum Ekonomi Dunia. Lalu pekerjaan lahan apa saja yang akan potensial dibutuhkan di 2022 ke sana ya, adalah data analitik dan data science, data mining, AI, artificial intelligence, machine learning, kemudian banyak beberapa itu ada 10 ya, software, application, developer, analisis, sales, marketing, profesional, big data spesialis, digital transformation spesialis, dan seterusnya. Ini kira-kira yang perlu disiapkan kemampuan dan lahan kerja di 2020. 2022 ke sana. Sudah berbeda dengan 5 tahun yang lalu, di mana di 2022 ke depannya nanti itu IT dan IS sangat berpengaruh dalam kompetisi perusahaan di lingkungannya. Tanpa adanya dukungan IT dan IS, kemungkinan perusahaan tidak akan memiliki daya saing. Kemudian siapa yang bertanggung jawab? Ya, ini lahannya ada, lahannya sudah terbayangkan, lalu kemampuan yang dibutuhkan sudah ada. Kemudian leadernya siapa? Leadernya tentunya adalah para pemegang posisi puncak di organisasi, universitas rektor, ya perusahaan direktur, komisaris, ya kemudian negara, presiden, raja, ya perdana menteri. Siapa yang mengarahkannya adalah Anda. Siapa lagi kalau bukan Anda, karena terkait dengan sistem informasi. Siapa yang berperan, apa nama profesinya adalah Chief Information Officer. Apa yang harus dimiliki oleh seorang Chief Information Officer adalah kemampuan leadership. Kemudian mampu berpikir, ya, proses bisnis. Mampu membangun hubungan kerjasama yang baik. Mampu merencanakan arsitektur, ya, untuk arsitektur IS/IT untuk kepentingan bisnis, perusahaan, organisasi. Kemudian mampu membuat kemajuan progres teknologi yang diimplementasikan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian dan seterusnya. Ini Anda bisa identifikasi kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang Chief Information Officer. Saya kira itu ya yang saya sampaikan hari ini. Selanjutnya kita diskusi saja ini. Jadi apa itu CIO?
CEO adalah seseorang yang berperan penting dalam menentukan strategi perusahaan di bidang, di area penggunaan sistem informasi dan teknologi informasi. Tanpa adanya dukungan dari CIO, demikian juga dari pemegang kekuasaan tertinggi dari sebuah organisasi itu untuk mendukung CEO dalam merencanakan perencanaan SI dan TI-nya, mustahil suatu perusahaan mampu untuk bertahan di era sekarang. Kira-kira saya mau tanya ini ya, sebelum saya lanjutkan. Kira-kira nantinya perusahaan apa namanya profesi apa yang paling tinggi penghargaannya saat ini di bidang IT? Ya, kita buka ya, saya buka, saya dapatkan ada apa namanya dari Kelly, dari Kelly dari untuk kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang CIO, saya dapatkan dari ref nanti saya share apa namanya source-nya. Nah, ini adalah tesis dari salah satu mahasiswa Lund University ya mengevaluasi, meriset, mengeksplor apa sebetulnya yang harus dimiliki oleh seorang Chief Information Officer. Ini ya. Yang berikutnya. Indonesia. Apa saja eh, profesi di Indonesia berdasarkan survei tahun 2019. Ya. Ini berminat gak ini saya share? Kalau tidak kita masuk ke materi lagi. Berminat Pak. Ya. Pak, boleh. Share aja Pak. Kita santai aja ya. Ya ini untuk memberikan gambaran kepada Anda. Biasanya tiap kelas saya memberikan seperti ini namanya kuliah motivasi. Bukan materialistik, bukan ya. Untuk melihat kapasitas kemampuan apa saja yang harus dimiliki di dunia IT ya dalam bekerja di lapangan pekerjaan nantinya apa saja. Nah, ini Kelly sudah sejak lama dia bekerja sebagai konsultan apa namanya dia memberikan kuesioner kepada dibuat statistik analisisnya dan dia memberikan satu report tiap tahun. Hanya 2020 ini berbayar sehingga saya ambil yang masih versi free ya di 2019. Dia sudah memodelkan satu apa namanya gambaran tiap benua, tiap negara dia ulas secara lengkap kemungkinan apa namanya pergerakan perusahaan atau lahan-lahan yang potensial di kedepannya. Itu perlu kita tahu juga supaya paham bagaimana perubahan lingkungan bisnis.
Jadi kalau di sini di saat ini sesi ini nggak perlu jauh-jauh, kita hanya melihat berapa sih gaji tiap profesi gitu ya. Kita lihat di banking, oh kita di IT ya. Di IT kita lihat di retail, e-commerce. Kira-kira apa? Gaji tertinggi di IT apa? Siapa? Profesi apa? Network engineering kah? Software developer kah? Sistem analis? Sistem audit seperti Anda nanti kan audit IT itu masuk di IS ya. Sistem analis atau IT plan atau apa basis database spesialis ya. Kita lihat di sini untuk engineering, electrical engineering ini ya. Ini ilmu saya nih. Ya, S1 dengan masa studi dengan apa? Experience pengalaman kerja sampai dengan 5 bulan 14 ya 14.000 sampai 17.000. Sorry, ini ya 14 sampai 14. Nah, ini untuk apa namanya electrical engineering. Lalu IT eksekutif ya. Ini 5.000 S1 pengalaman kerja 2 tahun. Jadi masa kerja menentukan tingkat salari dari pegawai. Dengan masa kerja apa kurang dari 2 tahun ini bisa Anda bayangkan ya. Kemudian di IT mana ya? Ini electrical fast moving. Bentar ya. Mana? Retail engineering building. Nah, di building atau di biasanya teknik sipil ya. Ini masa kerja rata-rata 10 tahun ke atas. 4 tahun ya finance officer 6.000 sampai 9.000 per bulan. S2 ini S2 ya. Berapa? 100.000 sampai 180.000 per bulan. Per bulan ya. Human Resource apa namanya direktur, tingkat direktur. Ini rate-nya per month ya. Terus mana ini IT kok belum muncul ya? Kita lihat ini building paling banyak itu land acquisition ini di civil engineering ya. 200.000 pembebasan lahan tanah dan seterusnya itu loh. Kemudian mana di bawahnya ini mining, ini tambang. Tambang rata-rata 50.000 ke atas. Ya, tambang masih tinggi, mining ya. Kemudian oil and gas ini juga sama. Oil and gas. Vice Presiden ya, 160.000. Petrochemical, chemical, power plant, life science. Kok nggak ada IT? IT. Bentar, saya cari di sini. Pharmaceutical high tech. Ah, ini masuk high tech. Nah, ini ya di sini. Ini adalah salari di pekerjaan IT. Account manager, masa kerja lebih dari 5 tahun, ya 12.000. Kemudian sistem analis 8.000 sampai 10.000. Kemudian data analis
lebih dari 2 tahun 27.000, country manager 300.000. Kemudian apa lagi? IT auditor 4 sampai 7 tahun pengalaman kerja 7.000 sampai 18. Ini base ke strata 1 ya, S1. Kemudian IT operations manager 5 tahun, Java programmer 3 tahun lebih 13.000 sampai 20.000. Sorry, 10.000 sampai 20.000. Kemudian masih di IT security engineer. Nah, ini termasuk tinggi nih security ya. Dengan pengalaman 5 sampai 7 tahun, salari 11 sampai 22. Ya, kemudian senior system engineer ya 5 tahun 38.000 sampai 66.000. Software developer ini juga tinggi 15.000 sampai 40.000. Tertinggi siapa ini profesinya? Kita lihat. Selain jabatan struktural ya, jadi masih profesi. Sales ya, sales ini targetnya yang karena di target jadinya apa kerjanya keras ya, sehingga apa namanya income-nya juga cukup tinggi karena tantangannya besar. Kemudian kita lihat di sini dari rank ini adalah country manager ya, direktur. Kemudian muncul apa business development di tingkat direktur. Mana yang bukan pejabat adalah di sini. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Nah, ini ada Chief Information Officer di skala 63.000 sampai 125.000. Ilmu yang harus dimiliki oleh seorang CIO ini sedang Anda pelajari sekarang. Ya. Untuk menjadi seorang CIO perlu harus bisa membuka mata batin terhadap apa yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selama Anda belum bisa mendengarkan, membaca, melihat gelagat gerakan suatu organisasi, bagaimana kebutuhan mereka terhadap IT atau IS, selama itu pula Anda belum bisa mengeluarkan suatu rekomendasi yang valid. Ya. Sehingga perlu jam terbang juga, ya, perlu apa mengetahui perangkat-perangkat apa saja sih yang dibutuhkan, ya. Kemudian metode-metode yang dipakai. Ya. Di 2008 ya, saya sampaikan seperti ini karena kebetulan di 2003 saat saya menyelesaikan studi master di Bandung, topik adalah sistem apa namanya plan. Kemudian 2005 diminta Fakultas Teknik untuk membuat suatu perencanaan IT untuk Fakultas Teknik Undip. Lalu di 2008 kebetulan saya diminta juga dipanggil oleh pimpinan Undip untuk membuat suatu blueprint, master plan atau merencanakan suatu kegiatan-kegiatan yang terkait IT dan IS supaya Undip memiliki daya saing. Sehingga ilmu-ilmu yang saya dapatkan di bangku kuliah ya, di S2 itu mulai saya gali kembali untuk dibumikan bagaimana membuat suatu organisasi
memiliki daya saing. Kalau kita lihat di 2008, track di Undip itu sama sekali tidak muncul di internet. Ya, peringkat-peringkat apapun yang terkait dengan IT, Undip sama sekali tidak terlihat. Dan kita bersama-sama dengan kawan-kawan dosen yang lain dibantu dengan staf, mulailah membuat satu tim ya untuk membantu Undip dalam mendeploy, membangun, mengimplementasikan sistem informasi dan teknologi informasi ya, di mana untuk dipakai dalam dalam operasional mendukung kebutuhan bisnisnya saat itu. Kemudian di 2008 waktu saya diminta oleh pimpinan, saya sampaikan saya siap membantu asalkan saya harus menjadi orang nomor 1 IT di Undip. Jaminannya adalah diri kita. Saya akan menjamin, menggaransi Undip dalam 4 tahun peringkatnya akan sama dengan universitas-universitas peringkat atas. Demikian saya sampaikan ke pimpinan. Hal tersebut Anda juga harus yakin dengan kemampuan yang Anda miliki. Dengan tentunya terlebih dahulu sudah mempelajari, sudah mencoba, sudah mempraktekkan ya. Bagaimana mendesain, bagaimana membuat, bagaimana plan yang Anda buat supaya organisasi yang atau perusahaan yang mempercayakan pada Anda untuk memberikan rekomendasi dalam menggunakan tools di IT dan IS-nya supaya perusahaan itu mampu bersaing. Demikian pula saya sampaikan 2008 ini di 2008 saya diminta ya, dan saya sampaikan 4 tahun 2012 Undip akan sama dengan universitas lain, UI, ITB, UGM. Kemudian saat itu pimpinan belum bisa meloloskan karena maaf ya Pak Dian masih ada pimpinan yang lebih senior. Oke siap. Saya harus menjadi orang nomor 1 di network. Kebetulan karena memang hobi atau passion saya saat itu adalah di network. Kenapa saya menekankan seperti itu? Karena secara teori ya desain IS dan IT plan tidak akan dapat bekerja tanpa ada dukungan dari pimpinan tertinggi. Lihat ya. Jadi kalau memang dipercayakan kita tes apakah yang memberikan wewenang pada kita itu memang betul-betul percayakan seluruh strategi IT dan ES kepada kita. Kalau tidak usah saja karena akan buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Ya. Nah, ini saya bangun 2010 Undip sudah peringkat pertama. Ini mendapatkan peringkat Most Application Portfolio di Indonesia. Belum sampai 4 tahun ya. Kemudian di 2009 ini sudah mendapat peringkat 3 Asia Pasifik. Apa? Waktu itu adalah repositori. Repositori itu apa? Hasil karya ilmiah mahasiswa S1, master termasuk tesis-tesis Anda itu kita unggah di repositori. Kemudian ada satu lembaga di Spanyol yang memeringkat ya, seluruh repositori sedunia kita termasuk nomor 3 di Asia Pasifik, satu di Indonesia. Kita lihat sekarang posisi Undip nanti di mana.
Dan berlanjut seterusnya banyak beberapa milestone kita dapatkan sampai tertinggi peringkat 3 Asia Pasifik, kemudian peringkat 4 peringkat 3 peringkat 4 untuk website, lalu penerapan IT dari Kemenristek 2014. Nah, ini kita dapatkan, kita peringkat 3, nomor 1 UI, kemudian UNAIR, kemudian Undip perguruan tinggi saat itu di 2014. Dan 2015 saya nggak tahu ini ya. Nah, di 2012 ya, saya sudah minta pimpinan untuk mundur dari dunia IT ya, karena fokus tugas saya atau tupoksi saya adalah mengajar, membimbing, bukan di implementasi IT. Pun tidak diizinkan sampai menunggu 2 tulisan ini ya. Ini sudah saya akan meninggalkan dunia IT tidak dalam kondisi yang compang-camping atau belum siap. Semua sistem infrastruktur, network, aplikasi sudah siap, termasuk juga organisasi. Saya sudah mengusulkan organisasi yang baik untuk Undip di IT. Saya sudah mendidik juga SDM supaya bisa memegangnya, tapi tetap masih belum diizinkan. Itu ada pergantian kepemimpinan rektor, menyelinaplah. Saya menyelinap, alhamdulillah dapat surat untuk di sini. Saya tidak tahu. Kita lihat sekarang peringkat di Undip, bisa kita lihat di sini ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada yang belum absen presensi. Ini masih 33, yang hadir sudah 30. Ini saya share dulu ya, presensinya ya. Silahkan presensi. Sudah presensi, ini saya share ke kita lihat di Indonesia sekarang ya. Ini adalah capaian